Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musalliyan ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan Ramadan yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ada satu tempat yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah hadirin wal hadirat yang tahu tempat tersebut apa? Betul sekali. Tempat tersebut adalah masjid, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Jadi tempat yang dicintai Allah, disukai Allah adalah masjidnya. Kemudian tempat yang tidak disukai Allah atau dibenci Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah masjid. Masjid merupakan tempat yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya seperti ini, yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Jadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yang dimana tidak ada naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Hatinya itu terpaut dengan masjid. Hadirin wal hadirat, inilah masjid. Masjid merupakan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita berada di masjid, ada satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah tersebut ada yang tahu? Betul, yaitu sunnah i'tikaf di masjid. Sekarang siapa yang tahu apa itu i'tikaf? Kita akan ambil satu kitab, yaitu kitab At-Taqriru Sadidah, yang mana diterangkan di sini ada membahas tentang babul i'tikaf. Secara syara' wa syara'an, i'tikaf adalah makthun makhsusun fi shakhsin makhsusin fi makanin makhsusin bi niyatin makhsusatin. Inilah i'tikaf. Dari segi syariat, definisi i'tikaf adalah maksud makhsusun, yaitu berhenti. Bi shakhsin makhsusin, seseorang yang berhenti secara khusus. Fi makanin makhsusin, pada tempat yang khusus. Bi niyatin makhsusin, dan dengan niat yang khusus. Nah, inilah i'tikaf. Maka dapat kita simpulkan i'tikaf adalah berhenti di masjid, kemudian dengan niat yang dikhususkan. Kita sering sekali ketika ke masjid melihat masjid-masjid yang ada kaligrafi yang bertuliskan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Maka di sana menganjurkan agar kita beriktikaf. Segala aktivitas kita di masjid itu akan terasa lebih bagus, lebih utama, bahkan lebih maksimal ketika kita berada di masjid, kita sisipkan niat kita untuk beriktikaf. Seringkali di antara kita ketika berada di masjid itu, misalnya seperti kita ada melaksanakan daurah di masjid, maka jangan lupa untuk niat i'tikaf. Kemudian kita rapat misalnya di masjid, jangan lupa untuk i'tikaf juga. Atau misalnya kita ikut majelis ilmu, tahsin Al-Quran, dan kita melaksanakan hal yang lainnya yang dilaksanakan di masjid, tentunya untuk melakukan kebaikan, maka jangan lupa untuk niat i'tikaf. Inilah kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tentang masjid. Maka beruntung sekali yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid, hatinya itu terpaut dengan masjid, dia akan terhindar dari kepanasan dan Allah akan memberikan kenaungan bagi mereka. Baik hadirin wal hadirat, sekarang kita akan masuk kepada hukum dalam melaksanakan i'tikaf. Di sini disampaikan mandubun wa huwa aslu fihi. Jadi i'tikaf itu merupakan sesuatu yang sunnah dilakukan karena i'tikaf merupakan hukum asalnya adalah sunnah untuk dilakukan.
Kemudian hukumnya juga bisa menjadi wajib idza nazara, jikalau itu dinazarkan. Dan bisa juga menjadi makruh. Kapan? Wa huwa i'tikaful mar'ati bi idzni zawjiha idza kanat min zawatil hay'ati ma'a amnil fitnah. Yaitu ketika seorang perempuan yang ingin beriktikaf di masjid kemudian minta izin kepada suaminya, namun perempuan tersebut teramat cantik misalnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Maka ini akan menjadi hukumnya makruh. Dan terakhir bisa menjadi haram. Kapan? Apabila i'tikaf itu dalam keadaan junub wal haid, atau dalam keadaan haid. Inilah bagian dari hukum i'tikaf. Kemudian kalau kita masuk kepada rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf itu arba'atun, ada 4. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Ya tadi, seperti tadi caranya, nawaitu an a'takifa di hadzal masjid sunatalillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini, atau nawaitu an a'takifa sunatalillahi ta'ala. Bisa juga seperti itu. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua dari rukun i'tikaf adalah al-lubthu, artinya berhenti, berjeda di sana, ada tempo. Kemudian wa mu'takifun fihi, yaitu tempat dilaksanakan di masjid, wa mu'takif yaitu orang yang melaksanakan. Jadi ada 4 rukunnya, niat, kemudian berhenti di sana, kemudian tempatnya di mana, yaitu di masjid, dan orang yang melaksanakan. Inilah bagian dari kerangka-kerangka untuk melaksanakan i'tikaf. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa kaitannya i'tikaf itu dengan Ramadan? Tentu di akhir Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan ini, Rasulullah SAW langsung mengajarkan kepada kita untuk menguatkan ibadah kita, terutama untuk beriktikaf. Karena Nabi SAW ya'takifal ashra awakhir Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Kemudian lagi, man i'takafa ma'i, kata Rasulullah, barang siapa yang i'tikaf bersamaku, falya'takif ashra awakhir Ramadan. Maka beriktikaflah di 10 akhir Ramadan. Maka hadis-hadis ini menyampaikan bahwasanya ketika berada di 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk beriktikaf. Di mana? Silakan dilaksanakan di masjid. Banyak sekali masjid-masjid yang melaksanakan i'tikaf. Maka oleh karena itu, mari maksimalkan Ramadan kita kali ini dengan beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Tujuannya apa? Fadilahnya apa? Yaitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih utama dibandingkan dari 1000 bulan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang beriktikaf itu apa? Man i'takafa yawman ibtigha wajhillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nar 3 hanadid. Barang siapa yang beriktikaf 1 hari, kemudian i'tikafnya dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan di antara dia yaitu 3 hanadid, yaitu 3 parit. Kullu handaqin abghadu mimma bainal khafiqain. Dan setiap parit tersebut lebih jauh di antara 2 khafiqain. Maksudnya apa? Ai bainas sama wal ard. Yaitu lebih jauh handak tersebut, parit tersebut di antara langit dan bumi. Nah, kemudian man i'takafa 'ashran fi ramadhana kana hajjataini wa umrataini. Dan barang siapa yang beriktikaf di akhir 10 Ramadan, kana kahajjataini, seakan-akan dia seperti 2 kali berhaji, wa umrataini, dan seperti 2 kali berumrah. Maka inilah bagian dari keutamaan kita melaksanakan i'tikaf, terutama di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk beriktikaf di bulan Ramadan kali ini. Kalau bisa full 10 hari itu. Dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.